Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-18 atau satu kali lagi pertemuan, baru kita ulangan harian yang kedua. Nah, untuk sebenarnya pertemuan terakhir, ya, materi terakhir pada hari ini adalah bisa dilihat di layarnya masing-masing. Saya share dulu. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Mungkin sesuai di undangan saya tadi, bukan menyajikan gagasan pokok ke dalam teks eksposisi. Sorry. Ya, menyajikan. Ini sudah kayaknya. Berarti menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Oke. Jadi materi kita hari ini sesuai undangan itu, saya cek dulu undangannya. Oke, menyajikan gagasan pokok. Yes, ini kelihatan bagian D? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, Rangga baca. D. Menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dan dalam teks eksposisi. 2. Menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Oke, kegiatan 1. Kegiatan 1. Menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit sementara dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Oke, stop. Jadi untuk materi kita hari ini sebenarnya sudah dipelajari, yaitu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ingat, gagasan pokok atau ide pokok itu ada 3, ada yang terletak di awal paragraf disebut induktif, ada di akhir paragraf disebut deduktif, ada campuran. Nah, sekarang gagasan pokok dalam sebuah wacana bisa dikumpulkan menjadi satu sehingga dia membuat sebuah kesimpulan. Nah, pada setiap paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Saya kira ini sudah kita bahas di bab 1. Nah, contohnya, gagasan utamanya ini, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Gagasan penjelasnya, sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Gagasan pokok kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Nah, ini kalau saya suruh membuat gagasan penjelas versi saya, versi kamu, tentunya kita berdasarkan ini. Kabut asap yang melanda langit Sumatera dan langit Kalimantan tidak lain adalah ulah pembakaran hutan yang tidak terencana dengan baik. Nah, itu versi saya. Kalau kamu berdasarkan ini, silakan buat gagasan penjelasnya. Nah, selesai Mi. Kenapa sedikit sekali di materinya ini? Karena sudah dianggap sudah selesai dipelajari di materi sebelumnya di bab 1.
Oke. Nah, sekarang kita menyusun ulang gagasan teks, ya, ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Nah, penyebab kita lihat saja di sini. Oh, di sini tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. Apa? Lihat. Oh, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya, bencana adalah karena perilaku atau ulah manusia. Kasih gagasan penjelas. Kalau versi saya, ya, salah satu penyebab bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah adanya pola masyarakat yang terbiasa membuang sampah di sembarangan, sehingga drainase atau saluran air dikala hujan datang tersumbat oleh sampah yang dibuang sembarangan. Itu versi saya. Kamu bisa bikin berdasarkan penyebab bencana. Lihat lagi di sini. Pendidikan dapat berperan dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Oh, makin tinggi pendidikannya orang, makin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Kita kasih gagasan penjelas. Banyak pengembang yang nyata-nyata mempunyai pendidikan S1 melakukan pembangunan di sekitar lingkungan atau di daerah yang nyata-nyata merupakan hutan lindung tanpa kerjasama dengan pemerintah. Pembangunan dilakukan secara tidak terencana. Kalau berdasarkan ini pendidikan. Nah, sekarang ini adalah menyusun teks eksposisi. Nah, ini yang menjadi tugasnya bab 2 itu sudah ada di kantong tugas. Kamu bisa mengambil salah satu judul di sini. Kalau tidak suka bisa ambil judul yang lain. Ya, menyusun teks eksposisi. Jadi silahkan susun wacanamu. Dan saya perlihatkan. Nih. Buatlah wacana teks eksposisi. Kemudian tulis di buku latihannya yang berada dalam map plastik minimal 5 sampai dengan 7 paragraf. Ya, setelah dikerjakan, setelah dibuat, ya jangan lupa diberi judul teks eksposisinya, atau bisa judul dulu baru wacananya. Nah, setelah jadi wacananya, carilah dan tuliskan tesis pada wacana yang telah dibuat. Tulis jawabannya. Terus yang keempat, carilah dan tuliskan minimal 2 argumentasi pada wacana yang telah dibuat. Nah, kan tadi tesisnya di paragraf pertama. Ya, mungkin bisa saja argumentasinya sudah ada di paragraf pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, penegasan ulang pendapat atau rekomendasi berada di paragraf terakhir. Seharusnya kita menjaga lingkungan. Seharusnya. Nah, itu berarti penegasan ulang pendapat atau rekomendasi. Kalau 7 paragraf berarti kamu simpan di paragraf ke-7. Bagaimana cara mengirimnya? Ya kirim ke sini seperti biasa. Ya kita buka link ini. Ya. Kita buka. Dulu kita. Ya, setelah dikerjakan, jangan lupa buka link yang tadi. Pilih kelasmu 10 IPS 1. Berikutnya, pilih namamu. Erlangga Saputra. Misalnya. Berikutnya,
Nah, silahkan pilih tugas yang akan dikumpulkan. Berikutnya. Nah, cari. Ya, jadi siapkan foto-fotonya, berarti foto judul wacananya, foto wacananya. Ada yang bertanya, Pak, wacana aku saya 2 lembar, mana caranya ya? Kalau 2 kali difoto, berarti harus digabungkan foto tersebut. Saya kira banyak aplikasi yang bisa menggabungkan kedua foto atau 3 lebih. Foto 3 tesis, tesisnya difoto, argumentasinya, penegasan ulang, kemudian kirim. Ya, harus ada fotonya baru bisa dikirim. Oke, kita kembali ke buku. Nah, susunlah teks eksposisi. Bisa air sungai bermanfaat bagi pengairan dan ladang. Ya, ini idemu, gagasanmu memanfaatkan pengairan sawah dan air sungai untuk pengairan sawah. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran sungai. Ya, kamu punya ide bagaimana supaya orang tidak membuang sampah di sungai. Jadi ini hanya topik ya. Pentingnya pendidikan untuk pelestarian lingkungan. Kamu punya ide melestarikan lingkungan. Penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Kamu mengajak orang untuk merawat lingkungannya. Pilihlah di antara gagasan satu di antara. Tapi kalau tidak ada kau suka di situ, boleh gagasan yang lain. Misalnya gagasannya dilarang pacaran di sekolah, dilarang pacaran di kantin. Misalnya, ya, harus disertai dengan argumen. Oke, materi kita sudah selesai. Ini ringkasannya. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Jadi untuk pertemuan berikut kita ulangan harian. Oh, yang jelasnya mungkin belum pertemuan berikut minggu depan kita ulangan. Ya. Ada hari Selasa depan, Pak. Hah? Hari Selasa depan? Ya. Ulangan? Ya. Atau bisa jadi pertemuan berikutnya. Hari Sabtu, Pak. Bisa jadi. Minggu depanmu, Pak. Oh, minggu depanmu. Oke. Jadi berarti hari Sabtu kita review materi berikutnya, materi yang telah dipelajari, kemudian kita bersihkan kelas di Cooper yang lupa sandinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. 3 orang nih, Pak. 3 orang, tidak apa-apa. Ya. Kamu tuh orang sekolah. Oh iya, Pak. Ridwan. 4 orang di sini, 3 orang bos. 4 orang dengan saya. Ridwan, nyalakan videonya. Kalau Yusril ditinggal di mana Yusril? Di Pangkajen nih, Pak. Jalan Ganggawa. Oh, Jalan Ganggawa. Kalau Erlangga itu di Kalimantan sekarang. Di Pangkajen juga dulu, Pak. Itu ke Kalimantan. Oh, kenapa? Di mana dulu SMP Erlangga? Sama Yusril, Pak. SMP 1. Di mana? Iya. SMP 1, Pak. Oh, SMP 1 Pangsit. Berarti asli orang sini, Ji. Asli sini, Pak. Asli situ, Pak. Ukir asli Kalimantan. Ridwan, Haris. Oh, bukan. Ridwan bisa dilakukan. Oh, Ridwan. Iya, Pak. Nyalakan dulu video tak sebentar saja supaya saya absen. Oh. Lupa. Oke, saya absen ya. Tidak apa-apa kita bertiga, yang penting ada buktinya bahwa kita betul-betul belajar. Oke, saya absen. 1, 2, 3.
Jadi yang hadir jantan semua. Iya Pak, pasti ada cewek Pak. Barusannya tidak ada cewek. Barusan sekali. Oke. Mata cewek terakhir langga Pak. Kenapa? Mata cewek terakhir langga Pak. Iyalah, laki-laki. Israel Pak, Israel. Oke. Israel Pak, Israel. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan terakhir untuk materi bab 1 saya nyatakan buat bab 1 bukan bab 1 ya, bab 2 saya nyatakan sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita hanya pertemuan berikutnya hari Sabtu itu belum ulangan, kita mereview dulu, baru kita bersihkan kelas The Keeper, selanjutnya baru kita ulangan hari Selasa berikutnya. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke berapa nih? 18 ya? 18 Pak. Ya, saya nyatakan sudah selesai. Oke, ada Ekong. Ekong bisa nyalakan videonya supaya saya absen ulang. Terlambat ini Bu Pak. Tidak apa-apa nih. Yusril sama Ekong bisa nyalakan videonya supaya saya absen ulang. Oke Pak. Oke, saya absen ulang ya. 1, 2. Terlambat Ekong. Ekong, kenapa dimatikan lagi? Ya. Oke. Jadi ini saya absen ulang karena tiba-tiba ada Ekong muncul secara tiba-tiba. Tidur tadi Pak. Saya juga mau tadi. Oke lah. Ekong tinggal di mana? Ya. Foto aja Memo Ekong. Dia pakai Pak. Oke, kalau tidak salah ya dia pakai. Oke. Saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan 18 saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revisi Pak.